Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan status psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan share video tentang jenis makanan yang wajib dikonsumsi saat pemulihan gitu teman-teman ya, biar cepat stabil keadaan kita. Nah itu teman-teman, makanya bagi teman-teman yang sekarang penasaran jenis makanan yang wajib dikonsumsi itu seperti apa aja, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham kalian juga bisa mengkonsumsinya. Nah itu teman-teman, nah makanya tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Dan kemudian seperti biasa ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan status psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan status psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share teman-teman ya. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di-subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan status psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan status psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan status psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan status psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Tetapi sebelum saya bahas, mohon maaf sekali, kemarin-kemarin saya hampir 1 minggu ya nggak share video teman-teman ya, karena di minggu-minggu kemarin itu ya namanya juga sifat manusia teman-teman ya. Jadi minggu-minggu kemarin saya dapat musibah teman-teman ya, tahu sendirilah. Ketika saat ini sekarang sudah sembuh total itu kegiatan saya itu banyak sekali teman-teman ya. Dan kemarin itu, di minggu kemarin itu saya banyak beraktivitas di sawah teman-teman ya, lagi bikin saung, banyak nebang pohon bambu, dan tiba-tibanya dapat musibah di sana. Akhirnya kena kaki saya kena tusuk apa ya, bambu teman-teman ya. Kemudian panas dingin teman-teman, jadi baru ada perbaikan lah. Nah itu teman-teman, jadi mohon maaf sekali minggu-minggu kemarin, udah 1 minggu ini nih nggak share video teman-teman ya. Jadi itu alasannya karena memang ada musibah gitu teman-teman ya. Jadi ketika manjat pohon bambu lagi nebang bambu, tahu-taunya bambunya glosor ke bawah, kena kaki teman-teman ya. Tapi alhamdulillah sekarang udah membaik teman-teman ya. Kemarin-kemarin itu sempat panas dingin ya, karena ada luka di situ. Nah itu teman-teman ya, itu kisah saya teman-teman, dan itu juga menjadi patokan sebetulnya ya buat teman-teman yang terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis. Jadi ketika sudah sembuh total itu, kalian itu ya semuanya kembali normal kembali teman-teman ya, aktivitasnya normal kembali, kemudian sembrononya normal lagi gitu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, sembrono ya, kayak macam minggu kemarin itu saya sembrono, udah tahu ini pohon bambu pasti ketika jatuh itu mau glosor ke bawah, tahu-taunya saya ada di bawah. Nah itu teman-teman ya, itu kesembronoan saya gitu teman-teman. Jadi itu patokan buat kalian ketika saat terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis, ketika sudah sembuh total itu nanti gimana Pak? Ketika sudah sembuh total, itu keadaan kita itu bakalan balik lagi kayak dulu lagi teman-teman ya, dari aktivitas, tenaga,
kesenangan, semuanya teman-teman, dari sifat-sifat teman-teman ya, dari jahil, kemudian sembrono, itu pasti balik lagi. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan asiatis psikosomatis, jangan takut dengan yang namanya gangguan asam lambung dan asiatis psikosomatis. Kalian bakalan membaik, kalian bakalan sembuh, kalian bakalan sehat lagi teman-teman ya, karena gangguan asam lambung dan asiatis psikosomatis itu bukan gangguan yang berbahaya teman-teman, hanya mengganggu saja sebetulnya teman-teman, yang mengganggu terhadap aktivitas, mengganggu terhadap pola pikir, mengganggu terhadap perasaan, mengganggu terhadap segalanya, menjadi serba tidak nyaman. Nah itu teman-teman, hanya mengganggu saja, selebihnya kalian itu sebetulnya sehat. Nah itu teman-teman ya. Nah kita lanjut saja teman-teman ya, jenis makanan yang wajib kita konsumsi saat pemulihan biar cepat stabil itu ya, kita perlu tahu gitu teman-teman ya, saat terkena gangguan asam lambung dan asiatis psikosomatis itu keadaan kita itu kayak macam apa ya? Mudah lemah, letih, lesu. Jadi badan kita itu ya kayak macam apa ya? Mudah lemah aja gitu teman-teman ya, mudah sakit iya, kemudian mudah lelah iya, pokoknya hal-hal yang negatif tentang badan kita itu pasti ada. Nah itu teman-teman, makanya jenis-jenis makanan yang harus dikonsumsi itu adalah makanan-makanan yang sangat sehat gitu teman-teman, makanan-makanan yang penuh gizi. Nah itu teman-teman ya, tetapi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan asiatis psikosomatis, makanan yang penuh gizi itu untuk di fase-fase di 60% kesehatan, 70% kesembuhan gitu teman-teman ya. Ada beberapa yang harus dihindari teman-teman, tetapi kalau misalnya kalian di masa pemulihan sekarang itu seandainya sudah diambang 95% teman-teman ya, hal yang harus kalian lakukan itu adalah perbanyak makan makanan yang bergizi teman-teman. Kalian nggak usah takut dengan sensasi teman-teman ya, karena ketika kalian mengkonsumsi makanan-makanan yang baru, ketika ada sensasi itu bukannya kalian tidak cocok sebetulnya. Nah itu teman-teman, mungkin bisa saja karena kalian belum terbiasa kembali. Karena apa? Saat terkena gangguan asam lambung dan asiatis psikosomatis, semua keadaan kita itu kembali dari nol teman-teman. Jadi keadaan pencernaan kita kembali dari nol gitu teman-teman ya. Nah itu, nah makanya ketika ada kalian mengkonsumsi nih makanan gitu teman-teman ya, dulu sebelum terkena gangguan asam lambung dan asiatis psikosomatis kalian tidak apa-apa, tetapi ketika saat terkena gangguan asam lambung dan asiatis psikosomatis, ketika kalian mengkonsumsi makanan itu kemudian ada sensasi, jangan anggap kalian itu nggak cocok gitu teman-teman ya, itu mungkin belum terbiasa kembali saja. Nah itu teman-teman, makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan asiatis psikosomatis harus bisa memahami ke sana. Kecuali kalau seandainya kalian dulu sebelum terkena gangguan asam, kalian mengkonsumsi makanan kemudian ada alergi, nah kemudian sekarang saat terkena asam, kalian juga ketika mengkonsumsi itu ada alergi kembali, nah sebaiknya itu berarti ya nggak cocok teman-teman ya, hindari saja. Nah itu teman-teman, tetapi kalau misalnya kalian dulu aman mengkonsumsi ini, kemudian sekarang dikonsumsi itu kalian ada sensasi, bukan itu tidak cocok teman-teman, tetapi kalian itu belum terbiasa. Ini khusus untuk orang-orang yang ketika sedang diambang 95%. Nah itu teman-teman, berbeda ketika orangnya yang masih diambang 60% atau 70%, ketika ada sensasi ya berarti pencernaan kalian belum kuat saja. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian jenis-jenis makanan yang harus dikonsumsi itu kayak macam apa? Yang pertama itu dari macam buah-buahan, kemudian yang kedua itu dari sayuran-sayuran teman-teman, kemudian yang ketiga itu dari ikan-ikanan teman-teman ya, karena ketiga hal tersebut itu sebetulnya bisa membantu proses pemulihan kita teman-teman ya. Jadi dari ketiga hal tersebut itu banyak gizi, banyak vitamin gitu teman-teman, sehingga kita itu mudah pulih teman-teman ya. Contoh kecil, ketika kita mengkonsumsi buah-buahan teman-teman ya, untuk saya pribadi dulu saat terkena gangguan asam lambung dan asiatis psikosomatis, kan saat terkena asam itu ketika diambang 60%, 70% itu jarang makan buah-buahan ya, karena banyak sekali sensasinya yang hadir teman-teman. Tetapi ketika diambang 95% itu harus dipaksakan gitu teman-teman, dengan catatan tidak terlalu banyak atau tidak terlalu berlebihan, hanya mengandalkan kebutuhan untuk tubuh saja. Nah itu teman-teman, makanya waktu itu ketika diambang 95% saya sudah mencoba makan buah-buahan juga gitu teman-teman ya. Dan untuk buah-buahan itu untuk saya pribadi dulu gitu teman-teman ya, adalah buah naga, itu yang sering saya konsumsi teman-teman ya, karena buah naga itu ketika dikonsumsi diambang 60%, 70% juga aman gitu teman-teman. Jadi ketika diambang 95% juga saya hajar lagi gitu teman-teman ya, buah naga, kemudian buah alpukat, kemudian buah pepaya teman-teman ya. Dan ketika diambang 95% saya beranikan juga gitu teman-teman mengkonsumsi mangga gitu teman-teman, tetapi dengan catatan harus yang manis teman-teman, jangan yang asam, karena ketika kita mengkonsumsi buah yang asam, pencernaan kita itu masih rentan teman-teman ya. Jadi ketika kita mengkonsumsi buah yang asam itu nantinya
ada rasa tidak nyaman gitu teman-teman ya, perih lagi nih perutnya. Nah itu teman-teman, itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam gitu teman-teman ya. Nah makanya untuk buah mangga itu saya mencoba yang manis saja gitu teman-teman, dan dengan catatan tidak terlalu banyak juga gitu teman-teman. Dan kemudian untuk di ambang 95% itu di saat pemulihan itu saya mengkonsumsi buah jeruk itu tidak dilakukan teman-teman ya. Jadi tidak dilakukan, jadi hanya sebatas penasaran saja ketika pengen nih ya tahu nih ya di vitamin C itu ada di jeruk banyak sekali gitu teman-teman ya. Tetapi di sisi lain memang ada ketakutan juga, kemudian ada apa ya, belum terbiasa juga gitu teman-teman. Nah, makanya untuk membiasakan diri mengkonsumsi jeruk itu saya dulu mencoba membelinya itu yang benar-benar manis, kemudian tidak habis satu buah gitu teman-teman ya. Jadi hanya ya seperempatnya gitu teman-teman dalam satu buah itu, hanya untuk di awal-awal saja teman-teman. Tetapi kalau misalnya kalian sudah mulai nyaman gitu teman-teman ya, hari ini nyaman nih konsumsi jeruk gitu ya, kemudian besoknya dihajar lagi, jangan seperti itu teman-teman ya. Jadi ketika hari ini nyaman, misalkan kalian konsumsi jeruk dengan kapasitas nggak terlalu banyak teman-teman ya, hanya seperempatnya saja dalam satu butir gitu teman-teman ya, kemudian bisa dilanjutnya itu sekitar 2 hari sekali lah. Nah itu teman-teman untuk pembiasaan, karena dulu juga ketika dipaksakan setiap hari di awal-awal saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis di pemulihan yang pertama, karena saya itu terkenanya 2 kali teman-teman ya. Ketika sembuh total di awal-awal yang pertama kali sembuh total gitu teman-teman ya, di awal 95%, ketika dikonsumsi ini nyaman nih ya, nggak ada reaksi apapun gitu teman-teman. Akhirnya karena memang lidah ini rindu dengan rasa jeruk gitu teman-teman ya, akhirnya besoknya dikonsumsi lagi, dan akhirnya ada rasa tidak nyaman teman-teman ya. Nah itu teman-teman, makanya ketika saya waktu terkena 2 kali saya mengingat ke sana, dan akhirnya untuk jeruk itu saya konsumsinya itu dibatasi gitu teman-teman ya. Tetapi berbeda ketika sudah sembuh total, kalian boleh-boleh saja sih sebetulnya kalau tiap hari juga, tetapi ya nantinya takutnya ada apa-apa gitu teman-teman. Karena hal apapun kalau seandainya itu bagus buat kita, kalau seandainya itu berlebihan ya nggak bagus juga gitu teman-teman. Makanya sesuaikan saja dengan kebutuhan tubuh kita. Nah itu teman-teman, itu untuk buah-buahan ya. Untuk saya pribadi waktu itu seringnya itu buah naga, kemudian buah alpukat, kemudian buah pepaya, kemudian buah mangga, tetapi yang manis juga. Untuk buah naga itu dulu hampir setiap hari teman-teman ya, karena buah naga dan alpukat dan pepaya itu aman buat saya pribadi teman-teman. Tetapi kalau misalnya buat teman-teman nggak cocok, sebaiknya hentikan saja, jaga jarak saja teman-teman. Tetapi untuk saya pribadi, untuk buah mangga dan jeruk itu dibatasi ya. Hari ini konsumsi, besoknya enggak gitu teman-teman, besoknya enggak lagi, besoknya konsumsi lagi. Seperti itu teman-teman ya. Itu di buah-buahan gitu teman-teman ya. Jadi untuk jenis buah-buahan itu enggak banyak untuk saya pribadi teman-teman di saat pemulihan. Tetapi itulah pengalaman saya, dan kemudian ketika mengkonsumsi buah-buahan seperti itu, alhamdulillah keadaan saya itu semakin membaik teman-teman ya. Berbeda ketika kita itu sudah di ambang 95%, kemudian kita malas dengan mengkonsumsi buah-buahan, kemudian kita sama sekali nggak konsumsi buah-buahan, ya justru pemulihan dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu akan terasa melambat teman-teman ya. Karena fisik kita itu nggak akan stabil-stabil teman-teman ya, karena fisik kita itu normal, ada energinya itu ya justru ditopang dari berbagai macam asupan yang bergizi gitu teman-teman, termasuk di buah-buahan. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian yang keduanya itu di sayuran teman-teman ya. Di saat pemulihan itu sayuran tetap masuk gitu teman-teman ya. Jadi di pemulihan itu saya paksakan tetap masuk gitu. Jadi untuk sayuran itu yang aman buat saya pribadi gitu teman-teman. Kemudian sering memaksakan diri juga gitu teman-teman, kayak macam wortel, bayam, labu siam itu di awal-awal saat terkena gangguan asam itu saya sering konsumsi teman-teman ya. Tetapi untuk kesininya mulai agak bervariasi teman-teman ya, yang ada seratnya juga gitu teman-teman ya. Karena ya kita butuh ya untuk pemulihan dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, karena ketika kita pulih dari keterpurukan kita itu ya butuh berbagai macam aneka ragam makanan. Nah itu teman-teman, makanya untuk sayuran itu saya hajar juga gitu teman-teman ya. Tetapi untuk sayuran itu yang saya hindari itu yang mengandung gas, kemudian yang sifatnya tajam gitu teman-teman, kayak macam kayak macam nangka. Kadang nangka itu suka digudegan ya, seperti itu teman-teman ya. Itu untuk saya pribadi teman-teman nggak nyaman teman-teman, tetapi untuk yang lain-lain saya nyaman. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, kalian coba saja gitu teman-teman. Kalau seandainya ada reaksi
sebaiknya dihentikan saja teman-teman. Tetapi kalau misalkan cuman sedikit ada reaksi, oh berarti itu belum terbiasa saja. Nah itu teman-teman ya, coba saja nanti 2 harinya coba lagi, ketika tidak ada reaksi ya mungkin sudah mulai agak terbiasa lagi. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah untuk sayuran itu saya wortel, bayam, kemudian rebusan labu siam, kemudian tahu, tempe itu saya masuk teman-teman, walaupun di ambang 60% itu tempe nggak masuk teman-teman ya, karena tempe itu ketika di ambang 60% itu membuat saya tidak nyaman teman-teman ya. Jadi ada kembung begah seperti itu teman-teman. Tetapi ketika di ambang 95% saya konsumsi tempe aman teman-teman. Nah, makanya yang saya hajar itu ya wortel, bayam, kemudian labu siam, tahu, tempe. Nah itu teman-teman ya, itu makanan saya ketika di pemulihan saat terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis. Nah kemudian yang ketiganya di ikan-ikanan teman-teman ya. Untuk ikan-ikanan tetap saya paksakan juga gitu teman-teman ya, karena kita itu butuh makanan-makanan yang bergizi biar cepat pulih teman-teman ya, keadaan kita itu biar cepat pulih ya, baik tenaganya, baik imunnya, semuanya itu butuh pemulihan teman-teman biar cepat kembali lagi keadaan kita. Nah makanya waktu itu saya paksakan juga gitu teman-teman ya untuk ikan-ikanan itu. Nah untuk ikan-ikanan yang paling sering saya konsumsi itu adalah ikan nila teman-teman ya, selebihnya gabus sama patin gitu teman-teman, karena jujur ya di sini itu gabus itu agak kurang, kemudian patin itu agak-agak jarang juga gitu teman-teman untuk di saya pribadi teman-teman ya. Tetapi kalau misalnya di teman-teman itu banyak, alangkah baiknya kalian harus sering makan ikan gabus saja sama ikan patin gitu teman-teman ya. Tetapi waktu dulu sampai sekarang nih sebetulnya ikan gabus dan patin itu di saya itu jarang teman-teman. Nah makanya waktu itu di saat pemulihan dari gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, untuk ikan-ikanan yang sering saya konsumsi itu adalah ikan nila teman-teman ya. Nah itu, nah kemudian selebihnya itu kayak macam daging ayam, kemudian yang lebih penting itu adalah hati ya, hati ayam ya teman-teman, tetapi tanpa amplaknya juga gitu teman-teman ya, karena jujur ya saat terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis lebih seringnya itu kita itu muka tuh pucat ya, pucat, kemudian kayak macam putih-putih lah, padahal itu bukan putih bersih ya itu pucat ya, karena kita itu kekurangan darah. Seseringnya memang seperti itu ya. Untuk saya pribadi itu sering kurang darah dengan ditandai ya muka itu sering pucat teman-teman ya. Kemudian lihat kelopak mata itu kayak macam putih ya, putih pucat ya. Nah itu teman-teman, kemudian di kuku-kuku juga itu warnanya itu nggak memerah teman-teman, jadi putih aja. Nah itu teman-teman ya, makanya itu waktu itu saya mulai mempercayai bahwa oh ternyata saya itu mungkin kekurangan darah teman-teman, tetapi saya itu tidak memprediksi sendiri teman-teman ya. Ketika memprediksi oh mungkin ini saya kekurangan darah teman-teman, akhirnya saya periksakan lagi, ternyata benar saja waktu itu HB saya itu turun gitu teman-teman. Nah, makanya waktu itu saya mencoba sering mengkonsumsi hati ayam gitu teman-teman ya, tanpa ampela ya. Nah itu teman-teman, dan ketika konsisten menjaga makannya gitu teman-teman ya, kayak macam asupannya kayak macam buah-buahannya saya hajar, kemudian sayurannya saya hajar juga, kemudian ikan-ikannya saya hajar juga gitu teman-teman ya. Apalagi untuk yang namanya hati ayam teman-teman ya, itu dengan seiringnya waktu itu ditambah lagi kan sering olahraga, kemudian sering berjemur juga, lambat laun ya keadaan kulit itu ya mulai kembali normal lagi gitu teman-teman. Jadi agak hitam-hitam lah sedikit gitu teman-teman ya, walaupun ketika di awal saat terkena gangguan asam itu, ketika sampai di pemulihan itu kayak macam putih bersih teman-teman, padahal itu pucat teman-teman ya. Nah itu, nah tetapi berbeda ketika konsisten, mulai di situ tuh ya. Untuk saya pribadi teman-teman ya, kulitnya agak hitam-hitam juga gitu teman-teman ya, mulai agak ada darah-darahnya gitu teman-teman ya. Dan ketika kondisinya itu mulai seperti itu teman-teman ya, tenaga hadir lagi teman-teman ya, tenaga hadir lagi, fisik hadir lagi gitu teman-teman, walaupun yang enggak 100% teman-teman ya. Itu di awal-awal 1 bulan 2 bulan gitu teman-teman saya memaksakan mengkonsumsi itu teman-teman ya. Itu jaraknya saya lupa lagi lah, sekitar antara 1 bulan 2 bulan itu mulai kembali lagi, tenaga mulai hadir lagi gitu teman-teman ya. Jadi yang dulunya itu ketika diambang 80% nyapu sedikit saja mudah lelah gitu teman-teman ya, ketika konsisten terus mengkonsumsi makanan-makanan yang penuh gizi gitu teman-teman ya, mulai sudah bisa nyapu itu dengan kapasitas yang agak luas gitu teman-teman ya, untuk saya pribadi teman-teman. Dan ketika istirahat itu kemudian saya membayangkan ini bulan kemarin saya nggak bisa nyapu seperti ini, dan itu
ketika membayangkan seperti itu ada rasa bahagia teman-teman, karena sekarang itu sudah bisa nyapu itu agak luas. Nah itu teman-teman itu untuk saya pribadi teman-teman ya. Sepele sih sebetulnya teman-teman, tetapi perubahan itu merupakan kebahagiaan tersendiri teman-teman buat saya pribadi gitu teman-teman, karena ketika mengingat saat terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis itu ya keadaan kita itu membleh semuanya teman-teman ya, kita merasa sedih, merasa lemah, letih, lesu itu hadir terus gitu teman-teman, kemudian tenaga nggak ada sama sekali teman-teman ya. Nah itu makanya ketika ada perubahan saya bisa nyapu halaman yang begitu luas itu ya subhanallah ya, ada kebahagiaan tersendiri ya. Saya suka tersenyum sendiri, wah ini gua nih hebat nih sekarang nih ya. Ada perubahan gitu teman-teman ya, dan di situ menambah semangat lagi teman-teman, dan ketika ada semangat makanya di situ tambah konsisten ya menjalaninya gitu teman-teman ya. Oh ini nih gua harus makan makanan yang bergizi nih. Nah itu teman-teman, ketika ada semangat di situ semangat hidup itu ada lagi teman-teman ya. Nah itu teman-teman, itu jujur pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis. Makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang di ambang fase pemulihan dari gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, makanya kalian untuk mengkonsumsi makanan itu jangan terlalu mengandalkan hobi teman-teman ya, harus mengandalkan kebutuhan untuk tubuh biar kalian itu cepat membaik pemulihannya gitu teman-teman, biar cepat kembali ya badannya, baik tenaganya semuanya itu biar cepat kembali teman-teman ya. Nah, makanya usahakan harus sering mengkonsumsi makanan-makanan yang penuh gizi, kayak macam dari buah-buahan, kemudian sayuran-sayurannya masuk juga gitu teman-teman ya, kemudian ikan-ikannya juga, dagingnya juga masuk juga gitu teman-teman ya, kayak macam buah naga, alpukat, pepaya, kemudian mangga, kemudian wortel, bayam, labu siam, tahu, tempe, kemudian ikannya ikan nila, gabus, patin, daging ayam itu harus masuk teman-teman ya, biar cepat membaik dari gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, biar kalian itu cepat pulih lagi keadaan kalian lah, keadaan kaliannya. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya. Semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian, semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian. Ya minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis. Kemudian sekali lagi saya mohon maaf karena saya itu sudah janji sama teman-teman itu saya akan share video itu tiap hari untuk menemani kalian teman-teman. Tetapi minggu kemarin ini 1 minggu full saya nggak bikin video teman-teman ya. Itu mohon maaf sekali, bukannya saya ingkar janji teman-teman ya, tetapi ya yang namanya juga manusia teman-teman ya. Minggu kemarin tuh saya dapat musibah, ada kecelakaan sedikit karena aktivitasnya seringnya itu di perkebunan teman-teman, jadi kaki kena kenapa ya, kena potongan bambu teman-teman, dan sampai panas dingin gitu teman-teman ya. Dan sekarang juga belum pulih sih sebetulnya teman-teman untuk lukanya gitu teman-teman, tetapi untuk demamnya alhamdulillah saya sudah mulai membaik, udah hilang demamnya. Apakah pakai obat? Tidak teman-teman. Jadi karena memang saya itu demamnya itu karena luka gitu teman-teman. Jadi dibenahi itu lukanya, dan tanpa disadari ketika lukanya agak membaik itu ya demamnya juga hilang dengan sendirinya. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya videonya, semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian, semoga saja videonya itu menjadi wawasan buat kalian. Ya minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis. Kemudian seperti biasa sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna itu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman, kemudian doakan saya juga teman-teman ya agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya, hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.